Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menampilkan dari kelompok Semut Bering, yaitu dari Bapak Firman, Bapak Joni Ilyas, Ibu Iwelni, dan saya sendiri, yaitu Elvica Elvawinda. Nah, di sini kami akan menyampaikan cara meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah kami. Berdasarkan rapor mutu publik Kota Padang, yang masih mengalami permasalahan pada kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik. Maka kami dapat menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia atau di sekolah-sekolah kami, terkait dari literasi dan numerasi, adapun langkah-langkah yang kami lakukan yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi tersebut dengan cara melaksanakan kegiatan selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian memberikan akses kemudahan dalam mengunjungi perpustakaan, kemudian lalu melakukan kunjungan belajar ke perpustakaan daerah, dan tidak lupa pula kami sebagai guru memberikan tauladan dengan ikut serta membaca bersama murid. Literasi tidak hanya menyangkut pembelajaran, tetapi boleh juga dengan buku cerita atau cerita dongeng. Sedangkan cara meningkatkan numerasi di sekolah-sekolah kami, salah satunya yaitu dengan menyajikan benda-benda konkret pada kelas rendah, serta meningkatkan kapasitas guru dan meningkatkan sumber jumlah dan ragam sumber belajar mutu, serta perluasan akses terhadap sumber belajar. Cakupan serta belajar meningkatkan kelibatan publik, menguatkan tata kelola dalam pembelajaran sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang cakup serta terampil. Baiklah, demikian saja penyampaian yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Kalau saya akan menambahkan informasi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Kalau mendengar kata-kata kemampuan numerasi, pasti hal pertama yang Anda pikirkan Bapak Ibu adalah mengenai matematika, berhitung atau angka. Banyak orang mengatakan kemampuan numerasi dibutuhkan supaya nantinya siswa tidak salah menghitung uang kembali, belanja, menemukan buah sapang upacara, atau mengukur tinggi badan. Padahal kemampuan numerasi tidak hanya mencakup hal itu loh Bapak Ibu. Berhitung dalam numerasi lebih dari sekadar menguasai matematika di sekolah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkannya dengan berbagai situasi di luar sekolah, yang juga memerlukan pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan pemahaman dalam konteks non-matematis. Tak sedikit juga yang mengatakan kalau siswa pintar matematika, pasti ia bisa menguasai materi lainnya. Memang benar begitu. Memangnya benar begitu. Seberapa besar sih manfaat kemampuan numerasi ini untuk seseorang, terutama siswa? Nah, ini kami bisa menjelaskan untuk meningkatkan kemampuan tersebut, siswa diujikan dalam asesmen kompetensi minimum. Jadi penting banget untuk Bapak Ibu guru mengenainya lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan kemampuan numerasi? Kemampuan numerasi itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam berbagai situasi, termasuk pengenalan dan pemahaman matematika di dunia, serta memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut sesuai dengan tujuannya. Ada pengertian lain nih Bapak Ibu guru yang hebat, di bawah numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Dengan kata lain, kemampuan numerasi atau berhitung mengacu pada kemampuan untuk menggunakan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi matematika untuk memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Seseorang dituntut memiliki kemampuan berhitung agar dapat memaksimalkan kompetensi yang ada dan memberikan kontribusi yang positif. Contohnya di dunia kerja, keterampilan berhitung, khususnya menafsirkan data, sangat dibutuhkan untuk mengembalikan keputusan yang berdasar pada pengukuran dan pemahaman data. Kemampuan numerasi juga dibutuhkan siswa dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya menghitung berapa menit bus sampai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di suatu tempat. Atau menentukan pilihan buku mana yang kualitasnya baik
namun harganya terjangkau. Dalam bermasyarakat, kemampuan berhitung juga dibutuhkan untuk memahami data, statistik, dan grafik dalam berita, serta memahami informasi tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan terkait yang diambil. Dari contoh-contoh yang telah disebutkan, ternyata terlihat bahwa kemampuan berhitung bagi siswa tidak hanya dibutuhkan untuk menjawab soal-soal di kertas ujian, tetapi juga diperlukan untuk menantinya bisa beradaptasi di tingkat kehidupan selanjutnya, seperti dunia kerja atau dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu, guru yang hebat. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau siswa mempunyai keterampilan matematika yang baik, maka ia akan mudah mempelajari pengetahuan lain. Apakah benar seperti itu? Dilihat dari konsep dan implementasi numerasi dan matematika memiliki hubungan yang erat dalam hal inti dan ide-ide yang mendasari. Mengapa? Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kemampuan numerasi mengacu pada kebutuhan untuk menggunakan dan menerapkan berbagai pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kemampuan berhitung tidak dapat dilihat sebagai sebuah hal yang sama dengan tingkat pengetahuan matematika, tetapi mencakup keterampilan dan mengetahui lebih luas. Numerasi tidak sama dengan matematika dan bukan juga sebuah alternatif. Kemampuan numerasi dibutuhkan untuk membangun jembatan antara matematika dan dunia nyata. Jadi demikianlah penjelasan kami dari kelompok semut beriring. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi acuan atau menjadi pedoman bagi Bapak guru hebat semuanya. Salam POP.